Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa lagi sama Mas Bro Tegal. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut sangkut cuan sangkut, sangkut 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 dan cuan pusing jadinya ya. Market makin longsor ya, makin blolor, makin habis uang Anda. Jangan pusing, jangan panik. Kita laki-laki jangan sampai kalah dengan bocah kecil. Jangan sampai kalah dengan otak-otak yang tukang sikat itu. Di saat harga lagi kondisi seperti ini, waktunya kita masuk, maju terus, pantang mundur, rawe-rawe atas, malang-malang putung. Anda pingin cuan nggak? Anda pingin kaya nggak? Ini saya kasih tahu di sini, akan saya ruqyah kembali Anda. Hari ini saya akan membahas koin kesayangan Anda, yang mana saya akan memberikan pemahaman yang mendasar ya, yang betul-betul untuk mencerdaskan Anda, bukan untuk ngibuli Anda ataupun untuk tipu-tipu Anda. Buat apa? Ilmu yang bermanfaat itu berguna sampai besok saya koit itu masih mengalir. Itu mutu saya. Kalau kita sudah memberikan tipuan-tipuan ya, maka di mensos ini kita akan menjadi penipu sampai kita mati juga. Dosa tipuannya masih ada ya. Jadi subscribe dulu, yang belum, yang sudah ya saya ucapkan terima kasih. Kalau bisa 2 kali, kalau HP-nya 2 kacau ya. Bercanda ya Mas ya. Ini saya akan memberikan koin pris ya. Ini sebetulnya pusing juga saya membahasnya ya, penuh dengan apa namanya, teka-teki, penuh dengan dicerna itu kayak kita menangkap belut licin ya, tapi takutnya kita kejebak rakul, juga takutnya nanti harga di pom besar-besaran kita udah ketinggalan kuda. Ketinggalan kuda ya. Emang kondisinya ini memang kalau saya lihat itu betul, nggak ada kata lain, teka-teki untuk pris ini ya, koin pris ini ya. Ini yang namanya perusahaannya kan Bitget Venture ini ya, Venture Pantura, kalau Mas Bro itu Pantura ya. Ini Bitget ini sebetulnya kaya Bu. Sebetulnya Bitget ini kaya Bro, kaya seperti, bukan kaya monyet. Kaya Ripple sama XRP. Kalau XRP itu kan koinnya, perusahaannya kan Ripple. Ripple itu perusahaan kelas kakap ya, yang namanya teknologinya aja dipakai perbankan di seluruh dunia, yang nantinya aja mau diadopsi sama IMF ya. Apakah nggak luar biasa? Nah ini Bitget ini banyak uang Bro, banyak duit, kaya raya Bro. Takutnya nanti kapan-kapan pris dimainkan ya, semoga aja, tapi ini teka-teki. Makanya saya bilang ini gimana ini pris ini ya, tokennya harganya turun blongsor ya, sell kontraknya berjalan terus. Apa mungkin yang orang sabar nanti kemudian hasilnya dibrokkan? Tahu dibrokkan? Kalau nggak tahu ya bodo amat Anda, dikebrokkan ke koin pris ke depan ya, kita nggak tahu, menjadi jutawan. Masalahnya ini Bitget ini ya, yang koinnya itu pris ya, ini kan perusahaannya Bitget ini kaya raya. Ini aja 1,4 USD ya, bukan 1,4 miliar US dollar Bro. Gila nggak ya, 1,4 miliar US dollar ya, berbentuk USD sama IMOV ya. Jadi uangnya itu disebar dia itu untuk investasi yang lain, sama IMOV itu yang pertama. Yang kedua ya, ini gila lagi Bro. Duh, ini stres atau gimana ini ya. Kaya Bro, kaya betul.
ini 3,5 miliar US dollar ya, berbentuk USD juga. Ini 3,5 miliar US dollar. Gila, 2 kali lipatnya sama IMOB ya. Ini sama Vita Inu. Makanya Vita Inu aja koinnya itu, rankingnya itu ya, Vita Inu itu sampai hampir 900-an ya. Begitu-gitu aja ya. Saya aja nggak simpati dengan token Vita Inu. Tapi kan kita nggak tahu apa ini kakak adik ataupun saudara kembar, nggak ngerti ya. Intinya ini yang namanya Bitget ini 1,4 US dollar sama IMOB. Yang kedua itu 2 kali lipatnya, malah ini lebih besar lagi, 3,5 M US dollar sama Vita Inu. Ya ampun, cakep, 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 cakep. Yang buat Bitgetnya cakep, dianya, developernya kita nggak tahu nanti. Makanya saya bilang teka-teki, sabar aja. Ini malah lagi bro ya, 500k Bitget ini kerjasama lagi ya, 500k US dollar ya. Edan-edanan ini ya. Ini kan aduh ya, bagaimana ini urusannya ini, yang uang-uangnya di investkan tempat lain ya, sama Simbiosis ya. Gila, ini Bitget ini sama Simbiosis ini malah 500k Finansi. Oh iya ya, ini tuh dia bisnisnya pembiayaan ini, seperti punyanya perusahaan besar kayak BlackRock. Ini baru saya dalami sedalam-dalamnya ini ya. Kemarin-kemarin kan namanya yang saya dalami hanya koin micin aja. Betul mas, yang dari Bali pak. Ini Bitget ini perusahaan pembiayaan ini kerjasamanya. Ya itulah yang saya bilang itu tadi, semua yang namanya kondisi AS saja lagi debt ceiling. Yang namanya apa itu, si Biden aja lagi minta duit. Ini duitnya banyak malah ya. Ini juga ada kabar yang mengejutkan lagi ya, yang namanya AS juga ini teka-teki lagi bro. Pokoknya hari ini judulnya teka-teki ya, bukan suka-teki ataupun nyanyian yang suka-teki, itu bukan. Teka-teki Anda masa nggak paham, harus saya jelaskan. Ini kripto urusannya. Ini teka-teki daripada AS ini, yang namanya AS itu nggak bisa bayar utang nanti bulan Juli. Yang dikatakan juga AS itu sudah diminta sama itu Yellen Janet Yellen itu meminta bahwa bank-bank besar itu disuruh merger, dan utangnya pemerintah itu minta diundur dulu ataupun ditangguhkan. Itu kan menandakan Amerika itu gagal membayar utang. Gembar-gembornya, teka-tekinya. Tapi yang mengejutkannya itu surat utangnya AS itu laris manis, Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Ini gimana bro? Ini gimana? Ya saya tanya kepada Anda, Anda komen. Kalau Anda pinter komen ya. Yang namanya debt ceiling, Bidennya minta uang lagi, ditambah katanya kurang untuk biaya hidup daripada pemerintahannya. Malah ini surat utangnya lakunya kenceng. Sekarang berpikir aja Anda, kalau Anda ya ibaratnya Anda mau menginvestkan suatu barang ya dengan perusahaan yang mau bangkrut, Anda kan pasti nggak mau, ya kan? Ibaratnya orang kere kayak Mas Bro ini ya, mau minjem sama uang Anda nggak akan percaya sama Mas Bro. Mas Bro aja susah gitu mau pinjem uang, nanti mengulanginya gimana? Kan seperti itu gambarannya. Ini AS yang dikatakannya nggak bisa membayar utang, jatuh temponya nanti bulan Juni ya, tanggal 1. Tapi ini yang terjadi itu surat hutangnya itu laris bro. Jadi menjadi teka-teki. Cocok hari ini judulnya yaitu teka-teki.
teka-teki. Sekarang yang namanya teka-teki, Mas Bro nggak bisa ngasih kesimpulan. Saya akan memberikan edukasi, bukan menipu Anda, bukan ngomong yang muluk-muluk RP1 atau Binance. Anda akan saya didik secara cerdas supaya pinter ya. Jadi ini Bitget ini perusahaan besar dengan apa namanya investasi di Vita Inno tadi, yang di apa namanya juga ada di Imob ya, sama di Simbiosis. Ini kan teka-teki juga, ternyata Bitget ini banyak uang. Jadi teka-tekinya Bitget ini sama dengan teka-tekinya debt ceiling ya. Mungkin hanya itu aja, Anda cerna sendiri bagaimana pres ini. Mudah-mudahan menjadikan Anda jutawan. Mas Bro nggak bisa menjanjikan, Anda pikir sendiri saja ya. Bitget ini perusahaannya gede-gedean, perusahaannya besar, pembiayaan ya, pembiayaan segala macam pembiayaan. Saya rasa ini hanya pendek aja ya untuk pemahaman Anda. Nggak perlu takut invest di Bitget. Jika turun Anda tendang aja maksudnya tendang dompetnya, buka, masuk lagi, itu aja kayak Mas Bro. Siapa takut ya, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Mungkin hanya itu yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Semua tetap pure ya, riset mandiri. Saya katakan kalau nggak tahu nggak bisa, pusing mumet ya, saya bilang pusing mumet ya. Yang namanya kebanyakan gembar-gembor apa namanya koin supaya harganya naik tinggi ya, dipom-pom ya, dipompa. Ini ternyata malah bisnisnya pembiayaan perusahaan-perusahaan lain, ternyata duitnya besar juga. 1,4 US dollar sama Imov ya, 3,5 US dollar sama ini Vita Inno. Terus yang ketiga 500k US dollar ya sama Simbiosis ya dengan bentuk USD. Edan-edanan. Ya udahlah, Anda cerna sendiri. Kalau yang tahu komen. Cukup sekian aja. Bila banyak salah ataupun kelepotan, Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi, lebih baik lagi ya tentunya ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.